Ini Buya Farudin. Oh yang ini. Alhamdulillah antum dapat salam dari Adib Sogi. Mas cerita kesini tadi video call WA. Antum nih yang sangat tampan menawan ini. Oh. Senuk-senuk. Hah? Mana ada lah? Sudah pakai kayu dulu. Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salamun salamun kamiskil khit alaikum uhai babana ya kiram wa man dhikruhum unsal murad fahal tus'iduni bisafwil widad تمنحني شريف المقام أنا عبدكم يا أحيل الوفا وفي كربكم مرحمي والشفاء فلا تسكموني بطول الجفا ومنوا بواصل ولو في المنام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجا كربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد من أهل الوطن ومن حبهم في الهشا قد قطن وخمر مني جميع العظام إذا مر بالكلب ذكر الحبيب ووادي العقيق وذاك الكثيب يميل كميل القضيب الرطيب ويهتز من شوقه والغرام أموت وما زرت ذاك الفنا وتلك الخيام وفيها المنى ولم أدن يوما مع من دنا ويا كربتي ولحسن ظن به كربتي بربي وحسبي به يا غلام عصى الله يشفي وعليل الصدود بوصل الحبايب وفك القيود فربي رحيم كريم ودود. Alhamdulillah, ini di perkumpulan silaturahmi yang sangat mendadak ini Fakir bisa merasa sangat amat terhormat datang ke tempat ini ya dengan penuh kecintaan tentunya, dan mudah-mudahan puncaknya kita mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, keluarga besar dari pondok pesantren apa namanya ini? Ribat Al-Muhibbin Al-Munibin. Naam.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan beribu-ribu keberkahan, beribu-ribu kebahagiaan, beribu-ribu kesuksesan dohir batin dunia akhirat, terutama kepada yang terhormat para habaib tentunya yang telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an tentang kehormatan mereka. Hadir di sini Habib Faisal Assegaf bin Sabib bin Abu Bakar, yang mana tadi pas awal saya masuk ke sini luar biasa, seakan-akan hati itu terketuk. Yang paling berbeda dari raut wajah yang penuh senyum, dari mulai ya beliau ya menemuin saya, ada sesuatu yang berbeda sehingga saya menyampaikan bahwasanya beliau orang yang tampan sekali hadirin. Masya Allah. Buya Fahrul Razi, Fahrudin. Oh iya, saatnya saya kenal sama beliau itu lewat Habib Syaugi. Ya, Habib Syaugi bilang, itu ada Buya Fahrul, Buya Fahrul. Fahrul. Jadi Fahrul, Fahrudin. Kenapa Anda dipanggil? Sehat afiah, santri-santrinya jadi santri-santri, anak-anak yang soleh-solehah, yang berhasil, yang bisa mengangkat derajat para gurunya, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia akhirat, dan Allah kasih istiqomah kebaikannya sampai meninggal husnul khatimah. Hadirin hadirat para santri yang luar biasa hadir ke tempat ini saya merasa terkesan sama pesantren ini karena kedua anak dari Buya Fahrul sama Buya Sulaiman adalah kawan kami, saudara kami, yang dulu pernah saya berteman dengan beliau-beliau itu di pesantren. Alhamdulillah sempat ngalamin. Yang terhormat, Masya Allah, luar biasa beliau. Saya tahu keistiqomahan beliau, telaten dalam cari ilmu. Ya, pagi tahajud juga saya tahu bangunnya paling awal insya Allah. Ya, terus beliau itu termasuk anak yang selalu haus akan ilmu. Bayangkan, saya adalah santri di pondok, beliau santri, kan berarti teman kan? Ya, walaupun kasusnya kakak kelas itu kan lain cerita, tapi kan teman satu pesantren. Tapi beliau selalu minta saya untuk taklim idofi. Apa namanya? Taklim idofi. Ulangin, apa namanya? Santri harus tahu apa namanya? Taklim idofi. Semuanya 1, 2, 3, apa namanya? Taklim idofi. Taklim idofi itu artinya belajar jam tambahan. Belajar jam tambahan, ekskul, ya kan? Minta taklim idofi sama saya, belajar tambahan, belajar nahu waktu itu, ya sama Sorob kalau nggak salah ya. Kita beliau terus minta, ayo beb, belajar. Masya Allah, saya pun lagi tengah-tengah ngapal hadirin. Saya lagi ada beban-beban untuk pesantren, tapi karena beliau saking hausnya ilmu, sangat tidak tega hadirin, Masya Allah. Dan yang paling hebat, betul-betul ketika kita ngeluangin waktu untuk ngajar, ini buat contoh para santri. Ya, kita nggak usah cerita orang-orang soleh terdahulu. Belajar dari Ustadz Muhammad Dukhon sama Ustadz Halaj. Ya, tapi yang paling sering sih Ustadz Muhammad Dukhon. Ustadz Muhammad Dukhon ini, ya, waktu pas lagi belajar, ada ngadain namanya apa tadi? Taklim idofi, apa namanya? Dan itu harus diwujudin sama para santri yang ada. Siap? Siap? Insya Allah. Itu ana ngeluangin waktu buat Ustadz Muhammad Dukhon. Kemudian Ustadz Muhammad Dukhon ngajak teman-temannya lagi. Luar biasa nggak? Ini anak siapa sih yang model kayak gini? Dulu ada di depan saya ngajar. Ya, mau nggak mau, ikhlas maupun tidak ikhlas, sadar maupun tidak disadari. Kalau yang namanya seseorang ketika ngajar, masa ngajar, santri lebih banyak jumlahnya, itu semangatnya akan lebih terpaut.
Ya harus makin teriak kita. Anak aja. Jadi gini. Dengar nggak ke belakang? Nggak bakal. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau misalkan nahwu itu gini. Dengar nggak belakang? Nggak akan dengar. Otomatis makin akan kencang. Ya begitulah keadaan saya. Dan siapa yang mempelopori, yang memunculkan? Beliaulah Al-Ustadz Muhammad Dukhan. Allahumma salli wa sallim mubarik alaih. Gitu. Jadi biar orang tua juga bangga. Ya, bangga punya anak seperti beliau sosoknya. Nggak usah jauh-jauh juga santri belajar tentang keadaannya Rasulullah yang jelas mulia, para sahabat yang mulia, ngajinya jelas, ya, fokusnya jelas. Bayangin, sahabat nih, kalian tuh harus belajar. Sahabat itu orang yang paling mulia setelah Nabi. Abu Bakar, terus Umar, terus Umar lagi. Umar. Yang ini Umar Alatos, ini Umar Asgab. Apa nih? Ini Sayyidina Abu Bakar. Terus Sayyidina apa? Umar. Terus Sayyidina Utsman. Terus Sayyidina Ali. Harus hafal dong ya. Harus hafal ya semuanya. Nah, diantaranya saya pengen cerita. Ini keempat-empat ini punya masa-masa pembelajaran terhadap Nabi Muhammad ya secara tinggi dan mendetail. Ada nama kitab namanya Ashabi Rasulillah, kalangan Ibn Athaillah As-Sakandari. Beliau cerita tentang keadaan masa belajarnya sahabat Rasulullah, diantaranya sahabat empat ini. Diantaranya nih, ini nggak usah cerita sampai sahabat-sahabat yang lain. Ini cerita empat, habis itu cerita mereka berdua udah top banget kalian belajar ini. Sayyidina Abu Bakar, bayangin, Sayyidina Abu Bakar. Dari mulai Nabi Muhammad SAW, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, lebih keras, sallu ala Nabi Muhammad. Ini Sayyidina Abu menjadi Nabi dan Rasul. Emang kepintaran, keilmuannya Rasulullah udah kelihatan. Sehingga Sayyidina Abu Bakar padahal usianya lebih tua, ya, usianya lebih tua, nggak memandang yang lebih muda, yaitu Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang usia lebih muda. Jadi ngaji itu nggak pandang umur, nggak pandang umur. Nah ini umurnya sekian, nggak ada. Ya, makin sombong kita, makin jauh dari Allah, makin jauh dari keberkahan. Mudah-mudahan dijauhkan kita dari hal-hal yang negatif, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan selalu kita keberkahan. Ya, berkah itu tenang, berkah itu nyaman di dalam hidup. Mudah-mudahan termasuk kita semua mendapatkannya. Nah ini nggak memandang yang namanya umur. Nah, Abu Bakar belajar. Di antaranya masa pembelajarannya yang disampaikan oleh Ibn Athaillah itu Sayyidina Abu Bakar sama Nabi Muhammad yang belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Sebelum umur 40, itu Sayyidina Abu Bakar mengkaji sama Rasulullah tiap persoalan apapun, masalah rumah tangga, masalah teman, masalah pekerjaan. Sampai Sayyidina Abu Bakar belajar bisnis itu dari Nabi kita Muhammad. Di mana belajarnya? Di mana belajarnya? Belajarnya di tempat ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf. Ya Rasulullah tanya ini, tanya ini, tanya. Semuanya ditanya sama Sayyidina Abu Bakar. Nah makanya di antara ucapan yang disampaikan Ibn Athaillah tentang Sayyidina Abu Bakar itu sifatnya seorang pelajar yang mana banyak nanya. Apapun ditanya. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saking taunya keadaan, keilmuannya Rasulullah, alim, jujur, terpercaya, apapun yang disampaikan ternyata berhasil dan dijalankan di hidupnya Sayyidina Abu Bakar, kemudian semuanya berhasil. Apa yang terjadi ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Sayyidina Abu Bakar, ya. Kemudian yang hebat lagi, itu Rasulullah kemarin tanggal 27 Rajab ada peristiwa apa namanya? Bagus, ada peristiwa apa namanya? Itu mukjizat terbesarnya Rasulullah. Bayangin. Ketika Nabi Muhammad SAW berangkat dari Masjidil Haram ke Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa kemana? Kemana? Ke langit. Oke, langit 1, langit 2, langit 3. Terus sampai mana? Sidratul
Muntaha. Ya, Rasulullah sampai Sidratul Muntaha apa terus menembus lagi? Hah? Sidratul Muntaha, tahu nggak Sidratul Muntaha itu apa? Sidratul Muntaha itu terkib mudhaf ilaih. Dua kata yang jadi satu kalimat, satu arti. Apa itu sidir? Artinya garis. Apa? Sidir artinya apa? Apa tadi garis artinya? Bahasa Arabnya? Sidir. Kemudian muntaha artinya selesai atau habis. Apa? Selesai atau habis. Berarti garis selesai, garis habis. Kan begitu? Maksudnya apa? Ada satu lempengan, di atasnya langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu di atas semuanya ada lempengan besar. Yang mana la ya'rifuhu illallah. Nggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Itu di atas lempengan itu. Yang mana itu lempengan? Lempengan tersebut siapa yang menembus itu? Makhluk siapapun, walaupun malaikat, walaupun jin sekalipun. Nembus itu langsung hangus terbakar. Termasuk Sayyidina Jibril. Paling mentoknya, saya ingin pamit, saya udah nggak kuat lagi. Ya, engkau silakan jalan sendiri terus tembus ini Sidratul Muntaha. Karena Rasulullah diciptakan dan Nabi Muhammad. Maka cahaya bisa menembus cahaya walaupun Sidratul Muntaha sekalipun. Andai sejengkal, yaitu malaikat Jibril mendekat, dekat sejengkal doang nih, dekat sejengkal, itu angus terbakar malaikat Jibril. Nah, kenapa malaikat Jibril pamitan sama Rasulullah? Apakah Jibril itu nggak mau nemenin Nabi Muhammad? Katanya kalau cinta itu selalu bersama selamanya. Idi, kan gitu kan? Yang namanya cinta selalu kiai. Jawab cinta, yang nggak cinta angkat tangan. Gini deh, anak pengen tanya. Semuanya santri ya, terutama santri. Semua santri laki maupun yang perempuan. Semua ya yang cinta kiai angkat tangannya. Yang perempuan juga angkat tangannya. Yang cinta kiai, santri, angkat tangannya. Oke. Coba turunin lagi. Ya. Yang suka sama kiai, angkat tangannya. Yang suka sama kiai? Nggak ada yang suka. Benci semua ya? Ya. Yang tidak benci sama kiai, angkat tangannya. Ya. Yang tidak suka sama kiai, angkat tangannya. Loh, angkat tangan kan tidak suka, berarti kan suka. Biar seger Ustaz. Selalu bercandain jamaah. Udah. Walhasil, kalau yang namanya kalian nih benar-benar cinta, suka sama kiai, ya khidmah bersama itu ya diantaranya khidmah. Khidmah itu apa? Membantu apa yang dibutuhkan sama guru. Khidmah itu apa? Membantu apa yang dibutuhkan oleh guru. Dan kalau yang mau khidmah, selalu nemenin guru, selalu ngelihat, wah ini guru nih kayaknya aus ini, bawain air. Wah ini kayaknya nih gelasnya kurang dekat, dideketin. Jadi siapa ini yang naruh kopi di sini? Tidak deketin ke kiainya. Nah, terus diantara nih naruh kopi ini ada akhlaknya juga nih, ada adab naruh kopi. Nih, lihat nih, kalau ngasih ke tamu atau ke guru atau ke kiai nih. Ini kan gelas rata-rata ada begininya nih. Ini anak dapetin dari Kiai Haji Thaifur Mawardi, muridnya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, yang mana beliau awal mondok sama Sayyid Muhammad Maliki itu sudah manam ngelihat Rasulullah SAW. Ya. Sampai itu Sayyid Muhammad Maliki kalau seandainya mau tanya tentang Rasulullah, ini Rasulullah lagi di mana sekarang, itu nanyanya sama Kiai Thaifur Mawardi, saking biasanya rutin ketemu Rasulullah. Kalau mau tanya ilmu, yang mana Sayyid Muhammad Maliki ada yang bingung. Sayyid Muhammad Maliki selalu negur Kiai Thaifur, ya, ini Thaifur, kira-kira kalau Rasulullah ngasih jawaban ini apa? Akhirnya beliau yang bermimpi Rasulullah, beliau yang langsung ngasih tahu keadaan ini, jawaban-jawabannya. Itu Kiai Thaifur nemuin saya waktu itu beliau menegur masalah ini. Ada adab akhlak ketika menaruh apa ini namanya? Cangkir atau kopi. Nih, ini kan tuh megangan begini nih, kan gini nggak? Kira-kira gini nggak? Kan susah nih. Nah, katanya Kiai Thaifur, kalau mau ini
Nah, digeser. Nah, ke arah tangannya si tamu atau ustadznya. Itu diantara akhlaknya, biar mempermudah. Terus diantaranya juga jangan kayak gini nih. Nih, santri ini perhatian. Jangan kayak gini nih, naruh nasi. Nah, berarti artinya kita berkahin si kiai itu. Katanya kita over begitu, sampai saking luar biasanya. Berkahin nih. Kita berkahin. Nah, diangkat sini dong. Atau kan sini juga bisa nih. Anda panas, ya udahlah, insya Allah ada berkahnya panasnya kita, perjuangan. Ya kan? Jangan ini. Atau misalkan darurat, 2 jari aja, jangan gini banget. Ya, tolong, apalagi gini. Jangan. Ya, berkain si kiainya berarti. Nah itu. Nah, lanjut nggak? Apa yang dibutuhkan kiai ini? Kiainya kotor, langsung dibawain air. Luar biasa sekali. Shallu ala Nabi Muhammad. Dihibur, ya kan? Apapun, dipijetin, ya kan? Luar biasa. Nah, selalu membersamai guru, maka di situ akan ada berkah. Berkah itu apa? Nggak mesti santri ini kalian kalau kelar mondok harus jadi kiai, harus ngajar, harus pondok pesantren. Itu kalau seandainya ada ustazah ya atau ustadz yang bilang kayak gitu. Jadi ini orang ini berarti ilmunya tidak bermanfaat karena nggak ngajar. Dia kan pernah mondok, dia nggak ngajar. Berarti itu namanya kiai ustadz bodoh. Apa kiai atau ustadz apa? Bodoh. Kenapa bodoh? Iya karena pikirannya sempit, cuman segitu doang. Yang namanya berkah, yang namanya manfaat ilmu itu ya apa yang dia raih, yang dia pernah belajar, ya disampaikan. Maksudnya apa? Ya dia jadi orang baik, nggak maksiat. Setelah mondok, nggak jadi tukang maksiat. Tadi saya itu hari ini berangkat ke Lubang Jepang. Nah, kesana nggak? Saya upload di Instagram, banyak komentar yang ngomong, wah hebat ya Habib, baru 1 hari ke Bukit Tinggi udah sampai ke sono. Kita yang sudah bertahun-tahun asli sini nggak pernah masuk ke Lubang Jepang. Ya, tapi saya sarankan jangan masuk ke sana. Ini beliau itu mutawif, ya orang yang biasa ke sana, Mekah Mukarramah Madinah itu katanya tempat sa'i itu ada lantai bawah, ada lantai atas, itu bakal capek. Anda kalau seandainya pengen kuat sana Lubang Jepang. Itu gitu. Ya, itu coba beliau bilang, saya dulu mondok di Bukit Tinggi. Alumni Bukit Tinggi beliau. Dulu waktu pas saya mondok di Bukit Tinggi, itu ada kejadian mondok. Orang yang bahkan ngajar di pondok pesantren. Ya, seorang dai. Saya mau tanya, orang itu ketika orang santri ini nih, ketika bermaksiat, membuat salah, ataupun berzina sekalipun, ataupun minum minuman keras, berbohong, orang yang kayak gitu, boleh nggak kita caci? Boleh nggak kita caci? Jawab dong, boleh nggak dicaci? Misalkan, bodoh nih dasarnya. Pernah buat kesalahan. Dan semua manusia salah mulu, nggak ada benernya. Manusia biarin ada salahnya. Nah, yang nyuntik mati juga salah dia. Ngapain pakai disuntik mati? Ya mendingan dibawa kabur kalau misalkan malu. Bawa kemana kek? Jangan dibunuh. Itu suatu perbuatan yang salah fatal. Walhasil, orang yang kayak gitu buat pribadinya, itu namanya pribadi yang tidak bermanfaat. Ustaz Muhammad Dukhon itu yang anak ingat. Ini kan karena lingkupnya kan keluarga, jadi anak ceritanya santai, anak ceritain beliau nggak apa-apa kan masalah, ya kan? Kalau ceritanya misalkan beliau ngundang warga sekitar apa tablik akbar, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, saya bikin ujian-ujianan, beneran, ujian di bawah ujian, bener kan satu? Ujian di bawah ujian, karena di pondok itu kan pasti ada ujian, ada tesnya kan, tiap tahun. Nah, ana bikin ujian juga buat ini yang ngaji sama ana. Ya kan, ngaji doang lo. Ya kan, harus sekali-kali tahu lah apa namanya yang diterima. Saya pengen tahu ukurannya. Dites. Kamu, ya, coba gini ditanya. Benar-benar. Apa yang sudah Muhammad Dukhon pelajarin, itu semuanya bisa terjawab sampai nilainya mumtaz 100. Sallu ala Nabi Muhammad.
Tolong tunjukkan anak siapa ini. Allah, anak izin minum ya. Gitu. Nah, kalau Muhammad Halats yang kalian boleh pelajarin adalah sifat disiplin. Disiplin, dan beliau itu karakternya sama seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu beliau orang alim, tapi waktu pas masa belajar dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berkhidmah kepada Nabi Muhammad. Dari mulai Nabi belum hijrah sampai sudah hijrah. Dari mulai beliau belum diangkat jadi mantu sampai udah diangkat jadi mantu. Kan mantunya Rasulullah. Istrinya Sayyidina Ali siapa namanya? Ayo jawab. Istrinya Sayyidina Ali siapa namanya? Siapa? Nih pilih nih. Mau Fatimah, Aisyah, Romlah, ataupun Desi, atau siapa? Fatimah, Romlah, Aisyah, Desi. Pilih yang mana? Bukan Desi aja kali. Kayaknya Desi deh. Siapa istrinya Sayyidina Ali, siapa namanya? Siapa namanya? Enggak boleh Fatimah doang. Sayyidatuna Fatimah. Siapa namanya? Ulangin, siapa istrinya Sayyidina Ali, siapa namanya? Ya kurang kencang, siapa namanya? Fatimah. Yang belakang ada nggak yang namanya Sayyidatuna Fatimah? Fatimah gitu, nggak ada. Masya Allah, insya Allah nanti anak-anak kiai akan ada. Amin. Jadi kalau punya anak perempuan, tolong namakan Fatimah. Adiknya Dukhon atau adik Halaj. Jadi lanjut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu tiap Habib Ahmad Jindan. Biasanya Habib Jindan jarang nyuruh santri bersih, jarang banget. Itu tiap Habib Ahmad Jindan nyuruh santri bersih. Yang paling pertama pegang sapu itu 2 orang. Hamzah sama Halad sini. 2 orang, ada satu Hamzah. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehat afiat, dalam keadaan gampang hafal Qur'annya karena dia selalu curhat. Ali Al-Maliki, Mufti Makkah. Tadi gurunya Kiai Thaifur Mawardi yang saya ceritain. Ya, itu punya pesantren namanya Ar-Rusaifah, ya, di sana Makkah. Nah, ini Sayyid Muhammad Ali 100.000 hadis beserta sanatnya, beserta perawinya, beserta perawi bin siapa, beserta perawinya ngambil ilmu sanat siapa. Hebat nggak? Ajib nggak? Ajib banget. Kayak siapa? Mudah-mudahan kayak kita semua. Ini Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki itu, beliau bilang, ya, al-khidmah yang namanya akan dia raih ulumuhu, ya, wa naf'atuhu, apapun yang dia ingin munculkan dari manfaat, fahasilun alaihi, maka dia semuanya akan berhasil. Dia jadi orang yang berilmu yang berhasil, dia jadi orang yang bermanfaat yang berhasil. Mudah-mudahan antum semuanya juga. Di antaranya ada muridnya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki yang mana beliau mondok 20 tahun. Berapa tahun mondoknya? 20 tahun. Ini ada yang 20 tahun mondoknya. Wah, ini mantan bocil FF nih. Aduh. Ya, jadi beruntunglah tempat yang tidak ada sinyal. Selamat dari perkara-perkara itu. Ada sinyal, Ustaz? Ini satu orang ini. Boleh ngaji sama sekali nggak boleh. Dia santrinya belajar, lagi jadwal pelajaran, ini orang nggak boleh belajar, diomel-omelin. Pernah dia mencoba untuk belajar. Nih lihat nih, mencoba untuk ngapain? Belajar. Pas lagi belajar, ya, itu beliau diantaranya diamanahkan oleh Sayyid Muhammad Maliki untuk selalu menjaga kuda-kuda Sayyid Muhammad Maliki. Itu di Rusaifah kan miara kuda juga. Kuda, itu kudanya juga ana dengar dari Habib Abbas Haddad, kenal nggak? Habib Abbas Haddad, itu alumninya beliau ngalamin Sayyid Muhammad Maliki sampai ngalamin Sayyid Ahmad Maliki sampai sekarang beliau sudah lulus.
Nah ini Habib Abbas Haddad bilang, umurnya kudanya ngalamin juga seperti anak mondok. Dulu waktu pas zamannya Sayyid Muhammad Malik ini kuda masih ada, sekarang juga kudanya masih ada. Panjang umur kudanya, barokah kudanya. Ini dia berada di belakang kuda-kuda itu. Buka kitab. Hebatnya Sayyid Muhammad Maliki, beliau wali. Habis itu dibotak lagi, dihukum, belajar hukum. Tapi lihat apa yang terjadi setelah Sayyid Muhammad Maliki meninggal. Beliau keluar dari pondok, beliau sedih. Ini saya mau kayak gimana ya keadaannya? Saya nggak pernah belajar. Saya disuruh waktu pas lagi belajar curi-curi waktu malah dipukul sama Sayyid Muhammad Maliki, guru saya sendiri. Tapi karena khidmah terus sama guru dan yakin sama keberkahan, hari ini yang punya pesantren cabangnya total ada 45 pesantren Al-Mukarramin. Itu hadirin, hadirat juga, ya. Jadi khidmah itu penting. Terus saya punya guru juga. Sebelum saya mondok di Habib Umar, saya kan mondok, alhamdulillah dapat rezeki mondok di Habib Umar. Sebelum saya mondok di Habib Umar, saya di Habib Jindan. Sebelum di Habib Jindan, saya di Abuya Syekh Soleh bin Muhammad bin Ali Basalamah. Ya. Basalamah itu masih keturunannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bin Muhammad bin Ali Basalamah. Follow aja. Jadi ini Abu Yasa Soleh Basalamah waktu pas dulu mondok sama Sayyid Muhammad Maliki, hobinya nungguin di gerbang jadi satpam. Jadi apain? Satpam. Ada nggak yang suka disuruh jaga situ? Kalau ada tamu tuh sambut ya, suruh kesini gitu. Ada nggak yang digituin sama Buya? Ada yang tukang sendal juga, jagain sendal, balikin sendal di sini. Ada. Ya, tapi nggak dilempar ke genteng kan? Ada nggak yang suka ngumpetin sendal? Tapi ngumpetinnya dibalikin. Ada? Nggak ada ya? Awas aja Anda. Lanjut. Nih, jadi ini Abu Yasa Soleh bin Muhammad bin Ali Basalamah itu hobinya ngapain tadi? Jadi satpam, jagain gerbang. Khidmah. Nah, itulah yang dialamin oleh Sayyidina Umar ketika beliau oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Ali berkhidmah selalu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nemenin Rasulullah, kalau kemana-mana nemenin Rasulullah. Sampai cuman ada 2 orang doang, Sayyidina Ali sama Abdullah bin Abbas, yang mana itu kalau langkahnya Rasulullah itu selalu di belakangnya ada mereka, beliau-beliau ini, Abdullah bin Abbas sama Ali bin Abi Thalib. Nah, yang unik lagi, mereka selalu mencari. Ini kalau seandainya nih ngelangkah kan gini nih. Tuh, 2, 1, 2, 1, 2. Kan gitu kan? Apa gini? Pocong kan itu. Bener kan? Kan gini jalan kan, 1, 2, 1, 2. Enggak kayak gini. Apalagi ngeruntal-ngeruntal kayak terenggiling. Enggak kan? Roll ke depan terus gitu. Enggak kan? Jalan 1, 2. Itu Rasulullah diliatin. Kalau kaki kanannya Rasulullah ke sana, berarti kaki kanannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdullah bin Abbas ataupun Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke situ. Jadi selalu ke depan. Nah, ada beberapa waktu kalau seandainya menuju ke tempat yang mana tempat itu baru, maka Abdullah bin Abbas di belakangnya Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib di depannya, ngelihat kalau seandainya ada duri-duri atau apapun. Itu Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki mau kedatangan tamu. Disuruhlah guru saya, suruh ke depan. Nah, kalau jam makan itu, biasanya kalau jam makan, walaupun hatta satpam semuanya suruh ambil makanan. Nah ini karena disuruh di jam makan, akhirnya nggak ngambil makanan. Nah, siapa yang tahu yang jaga Abu Yana doang nih, 1 di depan. Mana ada yang tahu teman-temannya kalau Abu Yana belum makan. Akhirnya di depan. Ada temannya datang. Soleh gimana? Udah makan belum? Ya. Lagi nunggu tamu gitu. Akhirnya berarti makan nggak? Makan nggak Abu Yana? Nggak makan. Nahan lah lapar. Ada santri yang biasa nahan lapar? Ada yang biasa puasa juga? Ada? Wih, ini doang 1, luar biasa. Anak siapa ini? Nih, jadi waktu pas ditunggu tamunya sampai akhirnya
waktu selesai sampai asar. Beliau Abu Yasar Sholeh Basalam sampai per hari ini hobinya jaga wudhu. Santri itu jaga wudhu biar barokahnya tuh nempel selalu. Ketika Allah kasih cahaya ilham, cahaya barokah, cahaya futuh, dia pas lagi punya wudhu. Ini Abu Yasar saya pas jaga wudhu, jadi sampai asar nggak wudhu. Ke toilet pun enggak. Apalagi buang air, orang makan aja enggak. Ya kan? Ada santri sono. Hobinya buang air mulu kemana-mana. Atau pas lagi belajar buang air. Saya yakin itu makan dan minumnya dipertanyakan banyaknya seperti apa. Ada yang tukang makan ada? Ada nggak? Yang tukang makan, santri ada. Tukang makan banyak ada. Sampai Cihitam makannya banyak nggak kamu? Enggak, sedikit doang ya? Sedikit-sedikit makan. Ya, Masya Allah. Ya, ada lagi yang nggak makan mah sedikit, tapi tidurnya banyak. Ada yang tukang tidur ada. Sampai saking tidur molor, gitu. Saking molornya juga kayak tutorial mati. Gitulah walhasil. Lanjut. Ini enggak panas, yang mana aja panasnya minta ampun, dan itu jarang kendaraan. Ya kan, berarti polusi lebih sedikit, apalagi di Mekah kali ya, udah panas. Mobil motor kan banyak banget di sana. Ya kan, Masya Allah. Beliau aja punya mobil motor di sana, Masya Allah. Berapa Sat? Berapa? Luar biasa ini. Walhasil panas saat itu. Datang Said Muhammad Maliknya dipeluk, nangis, Masya Allah. Terus ditepuk dadanya. Soleh, kamu tenang hatinya. Ya, tenang hatinya. Sampai sekarang nih, saya, teman-teman, dan lain-lain, itu kalau ada masalah, separah apapun, gak pernah ngebentak, gak pernah marah, gak pernah mukul. Karena doanya Said Muhammad Maliki. Doanya guru yang ridho. Doanya guru yang sudah dikhidmain, yang sudah dibantu. Doanya guru yang mana santrinya disuruh A, jalanin. Tuh, didoain. Sampai akhirnya kabul sekarang. Dan udah kayak gitu, ada perkataan yang paling penting. Said Muhammad Maliki juga bilang, ya, orang yang berkhidmah, maka Allah akan tenangkan hatinya, Allah akan bersihkan hatinya. Apa yang dia